Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam anak-anak ketika kalian buka video ini. Nah, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Kita kemarin sudah mengadakan ulangan harian yang membahas tentang dari hijrahnya Nabi ke kota Habasyah hingga perjanjian Aqobah kedua. Nah, ini kita lanjutkan, yaitu perjalanan Nabi hijrah atau hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, oke, sebelum itu mari kita awali dulu dengan membaca umul kitab. Ridhoillah wal syafaat Rasulillah Al-Fatihah. Iya kan yang saya tidak salah. Oke, sekarang Pak Faur absen dulu. Semoga kalian semua hadir ya, tidak ada yang izin ketika pertemuan ini berlangsung. Dan juga mohon maaf Pak Faur tidak bisa mendampingi kalian secara langsung ya, nanti paling tak tinggal ya, soalnya ya madrasah baru ada acara mau menyambut akreditasi. Semoga akreditasi kita terrealisasi dengan nilai A, amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, kita lanjutkan, yaitu kota Madinah sebelum kedatangan agama Islam. Nah, sebelum agama Islam datang itu kota Madinah itu seperti apa toh? Nama asli kota Madinah adalah Yathrib. Nah, nama aslinya adalah kota Yathrib. Nama kota Madinah dikenal setelah masuknya Islam ke kota ini. Madinah juga dikenal dengan Madinatul Nabi atau kotanya Nabi, atau Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Nah, ketika kalian mendengarkan penjelasan ini, jangan lupa disimak LKS-nya halaman 34. Siapa tahu ada hal-hal yang belum tercatat di LKS-nya. Keadaan sosial masyarakat Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki kemiripan dengan keadaan di kota Mekah. Suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di Yathrib suka berperang satu sama lain. Tidak ada suatu model pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu secara bergantian, bergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Keadaan yang sedikit membedakan antara Mekah dengan Madinah, yaitu situasi alam dan watak penduduknya. Madinah merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Karena penduduknya yang kebanyakan bertani, maka watak mereka lebih tenang dibanding penduduk kota Mekah. Nah ini, jadi masih ada perbedaan sedikit ya antara penduduk kota Mekah dan penduduk kota Madinah sebelum Islam datang. Nah, kabilah yang mendiami wilayah Yathrib adalah bangsa Arab, yaitu ada dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dan bangsa Yahudi, Qainuqa, Nadir, Quraizah. Nah, itu ya, suku-sukunya yang mendiami wilayah Madinah. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui dua putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Bangsa Arab merupakan keturunan Ismail, sedangkan kaum Yahudi dari Bani Israel merupakan keturunan dari Nabi Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Orang-orang Yahudi tiba dan menetap di Madinah sejak mereka terusir akibat adanya invasi bangsa Romawi ke wilayah Syam dan Mesir. Orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah dan Bani Nazir datang ke Madinah dan menetap di sana. Suku Aus dan Khazraj seperti halnya kaum Yahudi juga merupakan pendatang. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Khazraj berasal dari salah satu suku besar di Yaman. Salah satu alasan mereka berimigrasi atau berpindah ke kota Madinah adalah hancurnya bendungan Ma'rib dan banjir Al-Aram. Dalam bidang agama atau akidah keyakinan, penduduk Madinah sebelum kedatangan Islam sudah memiliki beberapa kepercayaan atau agama. Agama yang dianut penduduk Madinah adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan, yaitu menyembah berhala. Agama Yahudi dipeluk oleh Bani Qainuqa, Nazir, Quraizah, dan Ghatafan. Agama Nasrani dipeluk oleh kelompok minoritas, yaitu Bani Najran.
Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi. Ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Penduduk Yathrib yang lain mengikuti keyakinan penduduk Mekah. Mereka memandang penduduk Mekah adalah penjaga rumah Allah, yaitu Ka'bah, sebagai pemimpin-pemimpin agama serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama mereka dikenal dengan pagan, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam, seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani, sehingga sering terjadi perselisihan dan keributan dengan pemeluk agama Yahudi. Dan kita lanjutkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, kesempatan untuk terjadi perubahan besar seperti yang dirindukannya akhirnya datang juga, yaitu setelah datang serombongan penduduk Yathrib Madinah ke kota Mekah pada musim upacara tradisional di Ka'bah. Mereka lah yang menyambut seruan dakwah Nabi Muhammad SAW dan kembali ke Madinah dengan membawa cahaya keimanan dan mendakwahkannya kepada kaum kerabatnya. Sehingga pada suatu hari, tatkala di setiap rumah di Madinah terdapat orang-orang yang menyambut seruan dakwah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini terjadi pada tahun ke-13 setelah tahun kenabian. Kalau pada tahun ke-13 dari tahun kenabian berarti Rasulullah berumur 53 tahun. Kaum muslimin berhijrah dengan diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ada yang berangkat dalam bentuk rombongan dan ada pula yang berangkat secara perorangan. Dari sekian sahabat kaum muslimin terdapat satu orang yang berhijrah seorang diri dengan terang-terangan, bahkan dengan mengumumkannya di depan Ka'bah. Orang tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Saat Sayyidina Umar bin Khattab berangkat berhijrah, tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin Quraisy yang berani menghadang. Situasi ini bahkan dimanfaatkan oleh beberapa kaum muslimin dengan mengikuti keberangkatan Sayyidina Umar. Mereka melakukannya tidak mendapatkan gangguan selama perjalanan hijrah ke Madinah, sebagaimana juga Sayyidina Umar. Nah, gara-gara apa? Gara-gara saking kondangnya, saking sangarnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kalian tidak percaya, nanti lihat aja gambarnya. Ada gambarnya Sayyidina Umar, wajahnya sangar, berwibawa, semua orang takut, setan aja sampai takut. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy tidak ingin Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah. Mereka khawatir jika Nabi Muhammad akan menyebarkan agama Islam di luar kota Mekah. Oleh karena itu mereka berusaha menghalangi rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Semua kabilah dalam suku Quraisy kemudian mengirimkan wakilnya untuk mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Pada akhirnya mereka menyepakati usulan dari Abu Jahal, yaitu mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan membunuhnya. Langkah selanjutnya Abu Jahal menunjuk para pemuda dari masing-masing kabilah untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika peristiwa ini, rumah Nabi sudah dikepung oleh para perwakilan dari kabilah suku Quraisy. Dan dikepung, tidak ada celahnya. Nah, terus Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, dibisiki, "Wahai Nabi, jika engkau keluar, maka sudah dihadang oleh musuh-musuhmu, yaitu para kabilah-kabilah dari suku Quraisy yang tidak mengimani ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di rumah Nabi ada 3 orang ya, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina Umar. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbaring tidur di kasurnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini gentlenya Sayyidina Ali ya, pemberani ya. Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad sudah dikepung dan akan dibunuh. Jadi para kabilah-kabilah ini sudah pada membawa senjata tersendiri-sendiri untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali disuruh tidur, diselimuti sampai atas ya, sampai nggak kelihatan. Kemudian Nabi Muhammad mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, sebelum keluar dari rumah, Nabi Muhammad membaca
ayat dari Quran surat Yasin, yaitu yang berbunyi salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim sebanyak 40 kali kayaknya. Kalau enggak nanti searching, ada ceritanya. Nabi Muhammad membaca ini ketika keluar rumah. Para pengepung ini tidak dapat melihat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi dengan dibacakannya ayat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW yang tidak terlihat ya sama para kabilah Quraisy ini, maka dengan santainya beliau bisa keluar dari kepungan dan bisa melanjutkan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad agak jauh, para yang ngepung ini langsung masuk ke dalam rumah Nabi. Kemudian sebelum menghunuskan pedangnya, selimutnya dibuka dulu. Dibuka, ternyata ketika mau dihunuskan pedangnya, ternyata berisi siapa? Bukan Nabi Muhammad, akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mengetahui yang ada di kasurnya yang berselimut itu bukan Nabi Muhammad, para pengepung mengundurkan diri karena ya yang targetnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah pergi hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian kaum Quraisy setelah tidak menemukan Nabi Muhammad SAW di rumahnya, kemudian melakukan pengejaran hingga ke daerah di sekitar Gua Thur. Nah, Gua Thur ya. Gua tersebut tidak terlalu besar, hanya cukup dimasuki orang tanpa berdiri tegak. Selama 3 hari 3 malam Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sana. Sebelum masuk ke gua tersebut, Abu Bakar membersihkannya terlebih dahulu dari serangga dan binatang lainnya. Nah, ada kisah. Nah, sebelum kisah, kaum kafir Quraisy sampai di mulut Gua Thur. Melihat hal itu, Abu Bakar merasa ketakutan. Nabi Muhammad SAW segera menenangkan Abu Bakar. Atas izin Allah, mulut gua telah dipenuhi oleh sarang laba-laba, sehingga para kaum kafir Quraisy mengira wong ini ada sarang laba-laba, maka tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua ini. Nah, ada ceritanya ketika Nabi Muhammad terlelap tidur di Gua Thur bersama Abu Bakar. Nah, ini ternyata masih ada celah sedikit ya, bolongan yang terlihat dari luar. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar menutupnya dengan jempol kakinya, menutup dengan jempol kakinya. Nah, sudah ditutup ketika posisi Nabi ini tidur di pangkuannya, kepala Nabi ada di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar, sedangkan kakinya Sayyidina Abu Bakar, jempolnya itu untuk menutupi lubang. Setelah beberapa jam Nabi Muhammad tertidur, Sayyidina Abu Bakar ini kesakitan, menangis hingga air matanya ini netes ke mukanya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad ini bangun. Wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Setelah bercerita, ternyata kakinya atau jempolnya Abu Bakar ini digigit oleh seekor ular. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menarik kakinya yang digigit ular tadi, terus diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika langsung sembuh. Itu ludahnya Nabi Muhammad ya, bukan ludah kalian. Ludah kalian nanti tambah infeksi nanti ya. Kayak gitu. Itu ceritanya. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, wahai Abu Bakar, bahwasanya ular tadi yang menggigitmu itu aslinya ingin melihat wajahku, tetapi lubangnya kamu tutupin. Jadi ya, memaksa menggigitmu demi ingin melihat wajahku. Nah, seperti itu. Binatang aja pengen melihat kesempurnaannya atau ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah 3 hari 3 malam menetap di Gua Thur, akhirnya pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW sampai di desa Quba, kurang lebih 10 km dari kota Madinah. Di desa ini, Nabi Muhammad SAW menetap selama 4 hari dan singgah di rumah
Kalsum bin Hamdan dari golongan suku Aus, sedangkan Abu Bakar singgah di rumah Habib bin Asaf dari suku Khazraj. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW di Kuba, keluarga Nabi dan Abu Bakar yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib sampai di sana. Mereka yang ikut rombongan Ali adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Usamah, istri Abu Bakar beserta anaknya yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma. Di Kuba, Nabi Muhammad SAW sempat membangun masjid yang pertama di atas tanah milik Kalsum bin Hamdan. Diberi nama Masjid Kuba. Nah, setelah itu, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Nabian, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar sampai di Madinah. Setelah menunggu berhari-hari di pinggir Madinah dengan penuh kecemasan dan kerinduan, para sahabat baik yang berasal dari kota Mekah maupun Madinah berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan gagap gembira dan sorak-sorai. Mereka melantunkan lagu-lagu pujian, sholawatan ya, kalau pada zaman sekarang, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dari tempat inilah Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin mulai membangun kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian di kota Madinah. Nah, para sahabat yang sudah sampai duluan itu menyambut Nabi Muhammad dengan memukul alat musik ya, yaitu hadroh. Nah, jadi hadroh itu sudah dari zamannya Nabi Muhammad SAW dengan melantunkan sholawat, yang mana sholawatnya apa? Tola al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina wada alillahillah ya. Nah itu tola al badru sholawatnya. Nah, setelah sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad ini kan membawa unta ya. Hijrahnya dengan unta. Nah, ini untanya ini Nabi Muhammad ingin membangun Masjid Nabawi asalkan di atas tanah yang didiami oleh atau yang diistirahati oleh unta. Nah, ini unta ini terus berjalan hingga sampailah di salah satu bidang tanah, dan tanah itu yang yang diduduki oleh unta, dibangunlah Masjid Nabawi. Nah, nanti ada cerita lagi pembangunan Masjid Nabawi, membangun pasar dan yang lain sebagainya di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih, sampai di sini dulu aja. Jangan lupa nanti silahkan dikerjakan ya. Habis ini nanti ada suruh mengerjakan, dikerjakan saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan minggu depan mungkin kita ya pembahasan sedikit. Habis itu kisi karena tanggal 22 kalian sudah akan akan melaksanakan ujian akhir semester 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan sekali lagi ya, karena Pak Farud tidak bisa menemani kalian tatap muka secara langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.